Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada bab ke-5 dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, kitab tentang penjelasan dari adab-adab berinteraksi dengan Al-Quran yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Bapak sekalian, sekedar mengingat kembali pada materi-materi sebelumnya, pada prinsipnya yang penting adalah bahwasanya amalan kita itu berdimensi jasmani dan berdimensi rohani. Jadi ada amalan dimensinya jasmani, ada amalan dimensinya rohani. Nah, dalam bab-bab sebelumnya telah kita bahas, kita tidak boleh lalai dari mengurus kedua dimensi itu. Karena ketika kita hanya fokus pada amalan-amalan jasmani, kemudian kita kelinderan atau lalai mengurus amalan rohani kita, ini bisa merusak. Kalau amalan jasmani ya tentu kita sholat, kita puasa, kita bersedekah, kita zakat dan seterusnya. Amalan rohani kita adalah ikhlas, sabar, bersyukur, khauf, roja, itu amalan hati. Ada maksiat jasmani, maksiat fisik, menunda-nunda sholat sampai habis waktunya, menyanyiakan sholat, menyanyiakan puasa dan seterusnya, itu maksiatnya fisik. Maksiatnya hati, tentu saja tidak ikhlas, tidak khusyuk dan seterusnya. Dan di antara maksiat hati yang sering diingatkan para ulama, termasuk Imam Nawawi dalam kitabnya yang minggu kemarin dibahas panjang lebar oleh Imam Nawawi, itu ujub. Ujub, bangga diri. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang tidak berilmu dan bukan ahli ibadah, itu setan ganggunya, godanya itu gundeli, Pak. Mau berangkat ke masjid digundeli, mau baca Quran digundeli, mau puasa digundeli, mau silaturahim digundeli, mau sedekah digundeli. Itu kalau orang yang bukan ahli ibadah dan bukan orang berilmu. Tapi kalau orang ahli ibadah, ahli ilmu, itu tidak digundeli Pak sama setan. Tidak digundeli, malah disurung. Tapi kemudian dibisiki ujub, bangga diri. Wah, aku ki lek alihwan, urung buka aku wis teko. Liyane wis saya yang paling baik di sini misalnya. Itu setan membisikkan begitu, ya. Ada orang ngaji suaranya kayak ngono, belajar nang ngendi? Jadi semua amal orang itu salah semua, jelek semua. Awake dhewe tok sing bener. Pengen roh salat sing apik, aku ki lho deloken. Salatku sing paling apik. Pengen tahu bacaan Quran yang bagus, bacaanku ini yang paling bagus. Bacaanmu kuwi sinau nang ndi? Ngene Pak Susilo. Ya, misalnya. Ujub ini gangguan setan kepada orang-orang berilmu dan kepada ahli ibadah. Kalau enggak ahli ibadah ya digondeli itu tadi. Tapi kalau yang ahli ibadah enggak digondeli Pak, tapi ujub. Ini penyakit paling berbahaya dan semua ulama mengingatkan tentang ujub ini, bangga diri. Nah kemarin thoriqohnya, metodenya untuk menghilangkan ujub adalah meyakini bahwa semua kesanggupan kita, semua kemampuan kita, semua prestasi kita itu tidak semata-mata
dari hasil karya kita, tapi karunia Allah. Ya, itu telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Itu cara kita menghilangkan ujub. Penyakit yang kedua, riya. Itu juga penyakitnya orang berilmu, penyakitnya ahli ibadah. Kalau orang tidak ahli ibadah, tidak digoda oleh setan dengan penyakit riya. Tapi kalau ahli ibadah itu godaannya itu riya. Kepengin ngetokno ngene lho, jadi orang tua yang benar itu begini. Kowe iki dadi wong tua pirang tahun gak entos. Iki lho, orang tua yang bagus itu begini. Suami yang bagus itu begini. Sampeyan dadi suami, dadi wong lanang wis pirang tahun ora entos misalnya ya. Ibadahnya semuanya ditampakkan karena ingin dilihat. Dan amalan yang utama, sholat, itu pun bisa rusak kalau ada riya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Ya, mereka lalai dalam sholatnya dan sholatnya itu yuraun. Diketok-ketok nih. Dulu muslim itu begini. Riya. Kemudian sum'ah. Ya, itu juga penyakit hati. Maksiatnya hati. Sum'ah. Kepingin ngetop. Kalau bahasa anak sekarang viral. Kepingin viral. Viral sebagai tokoh. Viral sebagai ahli ibadah. Ya. Dan seterusnya. Maka ini yang selalu diingatkan oleh para ulama. Bahkan Nabi SAW mengingatkan kita, inna rajula, bahwa sesungguhnya seorang laki-laki layak malu, sungguh dia itu beramal amalan ahli jannah, dengan amalan-amalan ahli surga, fima yabdu linnas, di hadapan manusia, wa huwa min ahlin nar, padahal dia adalah penduduk neraka. Hadis ini jangan terus kemudian dijadikan alasan untuk suudzon, Pak, tidak boleh. Misalnya ada orang ngaji apa ngantuk, ya enggak boleh. Kita tetap harus husnuzon, karena husnuzon itu juga bagian dari ibadahnya hati. Tapi hadis ini menjadi peringatan bagi kita. Hati-hati, ada orang yang beramal soleh yang di hadapan manusia itu amalan ahli surga, tapi ternyata di hadapan Allah itu amalan ahli neraka. Kenapa? Karena hanya amalan jasmaninya saja. Jasmaninya baca Quran, tapi rohaninya tidak sedang membaca Quran, sedang riya, sedang sum'ah, sedang ujub. Nah, itu. Ya. Itu bahaya sekali, bahaya sekali. Jadi semua kitab para ulama dipenuhi dengan ini, peringatan ini. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka patut kita berhati-hati ketika kita semakin rajin ngaji, kok semakin kita ini rajin metani kancane. Lebih-lebih sing dipetani iki wong tuane dhewe, dulure dhewe, bojone. Makin rajin ngaji, ambek bojone makin sering padu misalnya. Ini patut diwaspadai. Padahal sebelum ngaji ya menjadi keluarga yang bahagia, ya, bukan ahli maksiat, ya, tapi amal ibadahnya memadai dan seterusnya. Setelah ngaji lo kok tukaran, wah ini bahaya. Mestinya seorang suami setelah ngaji itu semakin tulus memerankan fungsinya sebagai suami di dalam rumah tangga. Seorang istri semakin pateng ngajinya, semakin tulus memerankan fungsinya sebagai istri di dalam rumah tangga. Lu tambah pateng ngaji, kok tambah pateng tukaran, kok tambah pateng padu. Ini bahaya, ini ngajinya kayak apa ini? Ya. Iso-iso ini ngaji neng tengah dalan denggokne setan. Ya. Denggokne setan. Termasuk makin pateng ngaji, makin tidak ingat sama orang tuanya, tidak ingat sama kerabat-kerabatnya. Ono sing lara bah kono, ono sing mati ya kono.
Wah ini patut diwaspadai, ini jenggoknya setan yang tengah dalan tapi tidak terasa. Ya. Termasuk kita ini ya bagian dari ujub itu keinginan untuk menghakimi amal orang lain. Loh mulai kapan Gusti Allah ngangkat sampean jadi hakim? Manggon ana wong beramal salah sampean itu. Begini. Pokoknya ana petuk wong salah sampean. Kabeh salah. Dhek dhewe tok sing benar. Nah, itu juga bahaya. Karena itulah ini lagi dan lagi para ulama mengingatkan. Mohon maaf intermiso. Kemarin waktu di bel Pak Sodik itu sehat Pak. Oh nggih insyaallah siap. Lah kemarin tahu-tahu geliyeng Pak. Geliyeng watuk pisan. Waduh. Kata izin ora penak. Kok golek ganti ya dadak. Nggih. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam yang lain hadis yang lain Nabi mengatakan innamal a'malu. Sesungguhnya amal-amal itu bil khawatim. Tergantung ujungnya. Jadi amal soleh kita ini nanti di akhirat itu dinilai di ujungnya. Umumnya kalau orang itu menjaga betul amal soleh jasmani dan rohaninya, insya Allah ya selamat sampai ke ujung. Ya, husnul khatimah. Tapi kalau tidak bisa menjaga salah satu dari keduanya, baik amal hati maupun amal jasmani, boleh jadi ya, maka ujungnya menjadi jelek. Karena itu di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan ada orang yang beramal soleh seolah-olah antara dia dengan surga itu tinggal sejengkal saja. Karena mati nedok, mati mlebu swarga. Saking dekatnya dia dengan surga. Tapi ternyata di ujung kehidupannya dia beramal dengan amalan ahli neraka, kemudian mati dia masuk neraka. Sebaliknya ada seorang yang beramal dengan amalan ahli neraka. Seolah-olah dia dengan neraka itu hanya tinggal sejengkal saja. Karek mati nedok, mati wis karek nyemplung mulai. Tapi kemudian di ujung daripada hidupnya dia beramal dengan amalan ahli surga dan kemudian dia masuk surga. Itu dalam kisahnya ada orang yang sudah membunuh 100 orang. Wis kurang piye mateni wong sampai 100, Pak. Gak bain-bain, Pak. Ya. Itu wis luar biasa, mateni wong sampai 100. Bahkan yang terakhir itu pendeta, enggak main-main. Pendeta. Tapi dia masuk surga karena di ujung itu. Nah, ini pentingnya kita selalu waspada dengan hati kita, dengan gerak hati kita, sehingga Nabi ngajari kita ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Dijaga betul. Karena kita kadang-kadang kalau sudah bangga dengan fisik, ngaji wah suarane penak, Pak Susilo nganti turu lek wis kene kadung maca. Saking penake. Wah akhirnya ujub. Wah, Pak Susilo nganti turu. Pak Safi'i ya tekluk-tekluk. Wah, penak iki berarti aku. Luar biasa. Pak Pur sing nyekel komputernya sampai ditinggal komputernya. Akhirnya bangga dengan amal fisik kemudian lupa dengan amalan hati. Akhirnya ya setan punya peluang ya untuk merusak amalnya. Dan kemudian yang terakhir kemarin dibahas oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah hasad. Hasad itu dikatakan oleh Nabi itu bisa membakar amal kebaikan seperti api yang membakar kayu bakar. Bisa musnah amal soleh kita karena hasad. Karena itulah metode yang ditawarkan oleh Imam Nawawi untuk menghilangkan hasad ini, kita harus meyakini bahwa setiap orang itu diberi oleh Allah karunia potensi masing-masing. Ketika ada orang berprestasi, ketika ada orang berbuat baik, maka kita yakini itu karunia Allah dan pasti ada hikmahnya. Karena itu tidak layak kita ini hasud kepada prestasi orang lain, hasud kepada hasil karya orang lain, hasud kepada kepada kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Semuanya ada hikmah. Ini metode yang ditawarkan oleh Imam Nawawi rahimahullah.
Jadi demikian kita sudah menyelesaikan bab yang keempat. Pada bab yang kelima, al-babul khamis, bab yang kelima, fi adabi hamilil Qur'ani, dalam adab-adab berinteraksi dengan Quran. Qad taqaddama, sungguh telah berlalu, jumalun, banyak kalimat atau beberapa kalimat minhu darinya, fil babi, di dalam bab alladzi yang qabla hadza, sebelum ini. Jadi adab-adab ini sebenarnya sudah disampaikan di bab-bab sebelum bab 5, yakni bab 1 sampai bab 4. Wa min adabi, dan termasuk ke dalam adab-adabnya. Ya, jadi ini ringkasan saja, review saja dari bab sebelumnya. Ayyakuna, sekiranya ada ala atas akmalil ahwali, dalam sesempurna-sempurnanya keadaan, wa akramis syama'il, dan semulia-mulianya akhlak. Jadi orang yang berinteraksi dengan Quran, jadi secara khusus, kita ulangi lagi, secara khusus yang dimaksud dengan hamilul Quran itu para penghafal Quran secara khusus. Tapi secara umum semua kaum muslimin yang memang punya perhatian untuk mempelajari Quran dan mengamalkannya. Ini secara umum. Jadi secara umum yang dimaksud dengan hamilul Quran ya kita semua ini, Pak. Kita semua ini. Kita semua ini adalah hamilul Quran. Karena kita kita punya niatan untuk mempelajari Quran dan mengamalkannya. Maka kita ini termasuk hamilul Quran. Nah, bagi hamilul Quran, ya, diulang lagi oleh Imam Nawawi, hendaknya kita ini mengusahakan sesempurna-sempurnanya keadaan, baik fisik maupun rohani kita. Mulai dari pakaian kita, dandanan kita, hendaknya mencerminkan seorang hamilul Quran. Rambutnya awul-awul, 2 tahun gak dikeramasi misalnya, maka itu tidak mencerminkan hamilul Quran. Rambut panjang boleh, dalam agama kita boleh, Pak. Jadi Pak Susilo rambutnya didawani sebau, itu boleh, Pak. Pak Sotik juga sebau. Dulu Rasulullah itu rambutnya sebau, Pak. Abu Bakar itu juga sebau. Tapi rapi, Pak. Bersih dan wangi. Rambutnya dawa apek. Ora tahu dikeramasi misalnya. Ya bukan begitu. Hamilul Quran itu rapi, bersih, Pak. Wangi. Ya, wangi. Kalau perlu Al-Ikhwan menyediakan minyak wangi. Sing lali gak gawa minyak wangi, pakai minyak wangi. Jadi dijaga penampilan baik fisik maupun rohaninya. Cerminan daripada keadaan rohani itu yang ngomong kita. Ya. Kemudian sesempurna atau semulia-mulianya adab. Jadi kita beradab dengan semulia-mulianya adab sesuai dengan kearifan lokal kita masing-masing. Karena namanya unggah-ungguh tata krama di setiap daerah itu bisa berbeda. Kita di Indonesia beda dengan orang Arab, ya. Jadi kita pakai standar ya sebagai orang Indonesia. Ini jaga betul. Wa ayyurafi'a, dan sekiranya mengangkat nafsahu, dirinya, dari kulli, tiap-tiap apa yang nahal Quran, yang dilarang oleh Al-Quran, anhu, darinya, ijlalan lil Quran, sebagai bentuk pemuliaan kepada Quran. Sebagai bentuk dari pemuliaan Quran, itu kita selain tadi berpenampilan yang baik, yang wajar, yang layak, yang patut. Jadi kita berpenampilan yang baik itu dalam rangka memuliakan Quran. Jadi kalau ada kita yang kumut-kumut misalnya, blek-ketek, ya, wapek, itu berarti tidak memuliakan Quran. Jadi orang yang memuliakan Quran itu penampilannya ya rapi, bersih. Rambutnya gak dawul-dawul, panjang boleh tapi rapi. Anak sekarang kan banyak rambutnya dawa terus diawul-awul kayak kawul.
Nah, ini kemudian mengangkat dirinya maksudnya ya menempatkan dirinya melepaskan dirinya dari apa-apa yang dilarang oleh Quran. Ya. Misalnya di surat Luqman itu Allah mengatakan la tusair khaddaka linnas. Jangan kau palingkan muka dari manusia. Itu larangan langsung dari langit, Pak. Jadi kalau saya omong-omongan sama Pak Nanang, saya ini harus ngadep ke Pak Nanang. Enggak boleh Pak Nanang manggil Pak Setio. Oh, Bapak. Saya ngadepnya ke sana misalnya. Ini termasuk melanggar larangan Quran. Karena Quran mengatakan wala tusair khaddaka linnas. Kemudian wala tamsi fil ardi maroha. Janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan cara berjalannya orang yang angkuh. Ya, ndangak. Gak ketok wis kancane ning ngarepe gak ketok ndangak. Kalau lihat temennya pakai hidung, enggak pakai mata. Wala tamsi fil ardi maroha. Jangan berjalan di muka bumi dengan cara berjalannya orang yang angkuh. Potita, gitu. Maka hamilul Quran dilarang begitu. Sebaliknya kita diperintah wa qulu linnasi husna. Bicaralah dengan manusia dengan pembicaraan yang baik. Jadi kita selalu bicara itu selalu bicara baik. Baik dalam hal isinya juga baik dalam hal intonasinya dan seterusnya. Lebih-lebih ya ibu-ibunya ada. Ibu-ibu ini kepada bapak misalnya, kalau dipanggil Bu, itu juga jawabannya harus baik. Jangan Bu, apa? Ditanya Bu, apa? Ngegas. Lah diceluk bojone kok ngegas. Ngono ngakune santri Al-Ikhwan. Lha kuwi lek bojone watake Baladewa, Bu. Lho wong wedok ya. Omong karo wong lanang kok nete-nete nyengol-nyengol, mlengos pisan, njaluk diganti apa piye? Gelek sing lanang Baladewa, Pak. Gelek sing lanang Baladewa, tapi lek jare Pak Pur tenane. Engko gletek. Teklek kecemplung kalen gitu. Enggak, tapi itu perintah ini kita diperintah wa qulu linnasi husna. Hendaknya bicara dengan manusia dengan pembicaraan yang baik. Itu seluruh manusia dan yang lebih utama, manusia yang paling utama untuk kita bicara dengan pembicaraan yang baik adalah orang tua, itu yang pertama. Sudah ngaji seprono seprene celuk le, oh Bapak. Tole, apa? Disauri ket mau sek tekon ae misalnya. Termasuk bagi ibu-ibu juga kepada suami. Bu, apa ya? Itu. Dipanggil Bu, apa? Ngono mbek melengos pisan. Suaminya ndak dilihat. Bu, awak dhewe kuwi suwi ora tengok-tengok. Ayo Bu, tengok-tengok. Loh, ngancani suami tengok-tengok itu ibadah itu. Wah, wis tuwek ngajaki tengok-tengok, ayo ora waleh apa piye lho. Ini ibadah, wong dijak ibadah ora gelem. Ora usah ngaji rek ngono wis. Berarti ndak mudeng iki. Jadi kalau ibu-ibu diajak bapak tengok-tengok itu diajak ibadah itu. Karena kalau ibu ndak mau terus bapak tengok-tengok mbek wong liya piye? Repot iki. Apa meneh sing mantan kepala dinas, pensiunannya gede, oh bahaya. Jadi hendaknya seorang hamilul Quran, orang yang memang punya perhatian besar kepada Quran, menjaga betul dari hal-hal yang dilarang oleh Quran. Sampai cara berpakaian, cara berjalan, cara ngomong saja. Ya, itu kita mengikuti arahan dari Al-Quran. Dan ini bentuk ijlalan lil Quran, bentuk dari pemuliaan kepada Quran. Kalau kita senang padu, dengan teman sendiri padu, dengan keluarga padu, pokoknya padu karo bojone wae.
Ini tidak memuliakan Quran. Wa ayyakuna masunan, dan hendaknya ada ia masunan menjaga andanil iktisab, dari pekerjaan yang rendah. Ini diulang berkali-kali oleh Imam Nawawi. Kita harus pahami Pak, jangan bosan Pak ya. Jadi kalimatnya memang banyak diulang. Itu memang Pak, dalam bahasa Indonesia repetisi itu menunjukkan perkara yang penting. Sama dengan begini Pak, kita yang sudah jadi bapak ini kalau gonceng anak kita, misalnya pulang kampung ya, dari sini, kalau saya dari sini misalnya ke Meloko sana, gonceng anak saya. Ketika anak saya pegangan, hampir setiap 15 menit sekali ada refleks, loh pegangan, mesti begitu. Padahal belum lama ya kita sudah ngomong begitu, tapi laki-laki ngomong, loh pegangan, tidak boleh ngantuk. Itu refleks seorang ayah ketika gonceng anaknya. Lek sak dawane embong kok gak dijak omong blas anake, iku ayah yang perlu diperiksakan ke psikolog gitu, Pak. Iso-iso anake gak enek ning burine gak roh. Ya. Bojone keri bareng gak roh kira-kira. Ya. Jadi itu refleks Pak, mesti. Ayo pegangan. Enggak boleh ngantuk ya. Beberapa menit kemudian refleks kita muncul. Adik, enggak boleh ngantuk. Mesti muncul lagi begitu. Itu refleks itu. Bapak yang benar itu punya refleks begitu ketika gonceng anaknya. Tapi lek menenge dijiane mbah enek bau ora ki mbah. Nah, itu perlu dicarikan psikolog. Nah, Bapak sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam kitab ini ada kalimat-kalimat yang diulang-ulang itu seperti itu. Karena perkara ini penting gitu. Nah, dalam kalimat ini yang diulang adalah hendaknya hamilul Quran, orang yang berinteraksi dengan Quran itu memperhatikan supaya meninggalkan pekerjaan yang rendah. Ma'isyah yang rendah. Apa ma'isyah yang rendah? Ma'isyah yang di dalamnya berpotensi untuk jatuh ke dalam perbuatan haram. Jadi pekerjaan-pekerjaan sing potensi keharamannya besar, itu hendaknya tidak dilakukan oleh hamilul Quran. Termasuk juga subahat yang kira-kira abu-abu. Diarani halal iki kok ya enggak, diarani haram kok ya enggak melanggar hukum pidana. Tapi abu-abu. Nah, hendaknya hamilul Quran meninggalkan itu. Meninggalkan pekerjaan yang abu-abu, lebih-lebih pekerjaan yang haram. Syarifan nafsi, dan juga menjaga kehormatan diri. Murtafi'an, hendaknya juga bersikap terhormat alal jababiroti, kepada orang-orang yang sombong. Jadi kalau kita ketemu orang sombong, kita bersikap terhormat. Jangan nyelondoh. Apa bahasa Indonesianya nyelondoh itu, Pak? Apa? Ya begitulah. Angel men bahasa Indonesia. Jadi kepada orang yang sombong, wal jafati min ahli dunya. Termasuk orang yang senang bangga dengan keduniaannya. Ya, tangi melek sing diceritakne donyane. Ya, koyok dosa muka. Pandamu yo pandaku dhewe. Donyamu yo donyaku dhewe. Tangi melek donya tok sing dumeku. Maka kita bersikap terhormat dengan orang-orang yang seperti itu. Tidak boleh kita ini nyelondoh ya. Tidak boleh bersikap rendah hati kepada mereka. Bahkan para ulama kita mengajarkan, bukan hadis Pak ya, Al-mutakabbiru lil mutakabbiri sedaqatuh. At-takabburu ya. Pak Susi salah menengahi. At-takabburu lil mutakabbiri sedaqatuh. Bersikap tinggi hati, bersikap sombong kepada orang yang sombong itu sedekah. Jadi kalau ada orang yang sombong dikembari, Pak. Bukan diselondoh. Kalau ada orang yang sombong dikembari.
Ora kowe tok sing lanang, aku ya lanang. Apa wis kandel kulite wis atos balunge. Bahasane Pak Pur. Ya, jadi kalau ada orang sombong dikembari, Pak. Ada orang petita-petiti ya dikembari. Ada orang kemaki dikembari. Jangan diselondoh. Hamilul Quran tidak boleh nyelondoh-nyelondoh kepada orang yang angkuh, orang yang sombong. Ini Imam Nawawi, Pak. Sebaliknya mutawadhi'an, bersikap rendah hati, bersikap tawadhu lis-sholihina, kepada orang-orang yang soleh. Kalau kepada orang soleh kita rendah hati, Pak. Termasuk suaranya juga turun, intonasinya tidak ngegas. Kalau kepada orang sombong kuno ngegas, melok ngegas, Pak. Ya. Wa ahlil khairi, dan ahli kebaikan. Nah, ahli kebaikan itu bisa bermakna secara khusus kaum muslimin, bisa juga selain kaum muslimin. Karena ada, Pak, bukan orang Islam tapi juga baik. Lek nyileh yo ndang balik nih, ya no? Ngomong juga pakai unggah-ungguh. Maka kepada mereka pun kita juga bersikap rendah hati. Meskipun mereka ateis sekalipun, tapi baik. Ya kita rendah hati juga kalau dia baik. Itu yang disebut dengan ahlul khair. Orang yang suka berbuat baik. Lebih-lebih dia muslim, suka berbuat baik dan muslim. Kita tentu lebih rendah hati lagi. Lebih tawadhu lagi. Bukan rendah diri, Pak, ya, rendah hati. Ya. Bukan rendah diri, rendah hati. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Karena kadang-kadang orang miskin itu Pak, sensitif. Kene ngegas titik ngono lara ati, Pak. Dan mereka itu doanya makbul. Kalau mereka sakit hati terus kene didongakne elek, wah, repot. Karena itu hati-hati dengan orang miskin. Ya. Kita hendaknya bersikap rendah hati. Ya. Jadi tadi kita ini murtafian, jaga image, jaim kalau bahasa nanya sekarang, alal jababirati wal jufati min ahli dunia. Kita ini jaga image, jaga kehormatan, jaga sikap dengan orang yang angkuh dan sombong, ya, orang yang suka mengunggul-unggulkan dunianya, min ahli dunia. Sebaliknya mutawadhi'an, tawadhu, rendah hati, lis-sholihina, kepada orang-orang soleh, wa ahlil khair, dan orang yang suka berbuat baik. Apalagi dia muslim, tentu kita harus lebih rendah hati lagi. Wal masakin, dan orang miskin. Wa ayyakuna, dan hendaknya dan sekiranya mutakhasyian, bersikap khusyuk, ya. Bersikap khusyuk dalam beribadah itu ya khusyuk, konsentrasi. Dza sakinatin wa waqarin, memiliki sikap tenang. Sakinatin dan waqarin itu sinonim. Kata ini diulang untuk menunjukkan, ya, kalau orang Jawa itu ada pengulangan, edi itu bagus, peni ya bagus. Kalau edi peni bagus banget kan gitu. Misalnya abang beranang, abang itu ya merah, beranang itu ya merah. Abang beranang, abang banget kan gitu. Nah, ini sakinatin wa waqarin itu sama. Sakinatin itu tenang, waqarin juga tenang. Itu tenang sekali. Tidak gerusa-gerusu. Sing seneng kampanye gerusa-gerusu. Jadi hamilul Quran itu tidak gerusa-gerusu, tidak gerudak-geruduk, ya. Tidak rubuh-rubuh gedang. Bahasa dari Pak Susilo, rubuh-rubuh gedang, gerubiuk, ya. Tidak terencana, tidak terkonsep, agenda-agenda kegiatannya. Jadi orang yang hamilul Quran itu tenang. Dalam setiap suasana, setiap tempat, setiap keadaan menunjukkan ketenangan. Termasuk lek bojone ngomel ya tenang. Ngomel melok ngomel. Tapi susu ya gregeten ya, Pak, ya. Ngomel ya susu gregeten. Yeah. Ya, tapi sebenarnya ya harus tenang.
Memang wong wedok lek gak ngomel ya. Ya duduk wong wedok. Ojo-ojo salah iki biyen wedok apa duduk sampean. Kok ora tau muni. Ya memang biasa wong wedok seneng ngomel. Faqad jaa maka sungguh-sungguh telah datang dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu an dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Telah ada ini datang nasihat dari Umar bin Khattab radhiyallahu an annahu sesungguhnya beliau berkata, "Ya ma'syarul qura, wahai para ahli Quran." Jadi Umar bin Khattab mengatakan, "Wahai para ahli Quran, irfa'u ru'usakum, angkatlah kepala kalian, tegakkanlah kepala kalian, jangan munduk-munduk, jangan nyelondoh-nyelondoh. Tegakkan kepala kalian." Ya. Faqad wadaha lakum at-thariq, karena sungguh telah jelas bagi kalian jalan. Ini jalan kebenaran. Ini jalan menuju ridha Allah. Ya. Ini jalan ke surga. Ini jalan untuk pulang kampung kita. Ini jalan yang benar. Karena itu kita harus yakin, bangga dengan jalan kita. Jangan kayak wong kepeden. Ya. Karena itu kata Umar bin Khattab, irfa'u ru'usakum, angkat kepala kalian. Ya. Tegakkan kepala kalian. Kalian ini di jalan yang benar. Ojo wedi. Jangan selintat-selintut. Ya. Jangan takut. Fastabiqul khairat. Kemudian berlomba-lombalah kalian dalam berbuat baik. Jadi satu, angkat kepala kalian, yakin ini jalan yang benar. Setelah yakin apa? Berlomba-lomba berbuat baik. Baik sesama kaum muslimin maupun dengan kaum yang lain. Jadi kita bukan jegal-jegalan, ya, bukan serimpung-serimpungan, ya toh? Bukan main selintut-selintutan, tapi kita berlomba-lomba, banyak-banyakan berbuat baik. La takunu ayalan, dan janganlah kalian ahli Quran itu ayalan alan nasi, menjadi beban bagi manusia. Jangan sampai ahlul Quran itu jadi beban bagi manusia. Jangan sampai ahli Quran itu jadi masalah. Datang di setiap tempat tidak nambah solusi, malah nambah masalah. Ini bukan ahli Quran. Ahli Quran itu datang di suatu tempat, dia akan menambahkan solusi, bukan nambah masalah. Jadi kalau makin dekat dengan Quran kok makin banyak masalah, makin bermasalah. Nah, ini patut dipertanyakan, sinaune cara piye? Biyen beneh, saiki ora beneh, jenenge nyilih duit semoya diparani nyaur semoyo. Enak menutang nyaur semoyo. Ngono ahli Quran. Duwe utang ditagih nyaur semoyo. Omahe adoh pisan. Ya. Mari utang akeh ning kene malih ning Banyuwangi. Wis sing nagih lunga nang Banyuwangi. Sekali nagih entek 200, balik nggawa semoyo. Sesuk wulan ngarep paranono rene. Diparani wangel golekane. Wis angel golekane donge petuk semoyo meneh. Aduh. Ngono ahli Quran. Jadi itu menjadi beban bagi manusia. Jadi jangan la takunu ayalan 'alan nas. Jangan kalian ini ahli Quran jadi beban bagi manusia. Kalian ini kemana-mana mestinya jadi solusi. Kalau nggak bisa beri solusi bagaimana? Menengai. Ora iso nggak solusi ngomong tok. Kalau nggak bisa ngasih solusi, ya menengai. Ya, itu nasihat dari Umar bin Khattab. Diucapkan oleh beliau 1400 tahun yang lalu. Dicatat oleh para ulama dari zaman ke zaman sampai ke kita. Ini nasihat ini tidak hanya di kitab ini, di kitab-kitab yang lain banyak ini. Kata-kata Umar bin Khattab. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dan kemudian dari Abdullah bin Mas'ud semoga ridho atasnya, qala beliau berkata, yang bagi seyogyanya, hendaknya, sepatutnya lihamilil Qur'ani,
bagi orang-orang yang pengemban Al-Quran, yang senang berinteraksi dengan Quran, ayyu'rafa, hendaknya dia dikenali bilailihi, dengan malamnya, idzan nasu, ketika manusia naimuna, sedang tidur. Ahli Quran itu kalau benar, itu dikenali dengan amalan malamnya ketika orang-orang sedang tidur. Artinya tidurnya sedikit. Ahli Quran turu tok sampai melek angel. Ya. Jadi ahlul Quran itu dikenali bilailihi idzan nasu naimun. Jadi isu yamene ki mripate wis ombo. Yamene kok sik 5 kuat. Oh, berarti tas tangi. Jadi ahlul Quran itu tidurnya sedikit. Ketika orang sudah tidur, dia belum tidur. Ketika orang belum bangun, dia sudah bangun. Tapi ya tidur, Pak, gak turu blas, insomnia jenenge. Ya. Wa binaharihi, dan di siang harinya idzan nasu muftiruna, ketika orang-orang sedang berbuka. Juga dia banyak puasa, Pak. Jadi ahlul Quran itu juga banyak puasa. Ya. Dalam arti juga, ya, selain banyak puasa, juga mangane ora pati akeh. Ahlul Quran tapi wis kadung waya mangan tanggane ra diumani. Misalnya prasmanan, mumpung. Gak ero sing duwe gawe iki ya pas-pasan jane. Daya sing mburi dhewe cumi, Pak. Cuma minum, lawe entek. Karena sing dhisik-dhisik wis mumpung. Apa nek mangan kuwo-kuwo. Kuwo-kuwo itu ngambil ndak diukur, akhirnya sisa. Ahlul Quran nek sampai mangani sisa itu berarti ya, dipertanyakan ini ngajine cara piye? Mangan kok sampai sisa ndok telu dibalekne neh. Ya. Karena kakean. Ya. Biasanya ndok tek sitok wis wareg cukup 4, akhirnya sing telu dibalekne. Oh, sudah. Oke, jadi sampai dengan Ibnu Mas'ud, tapi belum selesai. Ini Ibnu Mas'ud memberi nasihat yang agak panjang. Nanti juga ada dari Hasan Al-Basri dan ada dari Fudail bin Iyad. Jadi sampai Umar bin Khattab. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dari sahabat-sahabat yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih Ustaz. Baik saudara, mari kita lanjut dengan tanya jawab. Silahkan yang mau bertanya. Pak Sabi, Pak Nanang, apalagi yang sebelah kiri. Sebelah kanan, ibu-ibu barangkali mau bertanya, monggo. Yang sebelah kiri, ya. Mic-nya Pak. Ini dulu Pak Pur. Monggo Pak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi berkaitan dengan ujub dan berbuat baik, Ustaz. Untuk menjaga untuk menjaga kita supaya kita berlomba-lomba berbuat baik tapi tidak sampai ujub, itu bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Jadi yang pertama tentu kita harus rajin minta pertolongan kepada Allah. Karena memang semua amal kebaikan kita ini kalau tidak ditolong oleh Allah, itu boleh jadi enggak terlaksana, boleh jadi terlaksana tapi menggok dalan tanpa terasa. Jadi yang pertama tentu kita harus rajin minta pertolongan kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, setelah beramal kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa kebisaan kita ini karena pertolongan Allah. Prestasi kita itu karena karunia Allah. Itu ibadah hati itu Pak. Jadi kalau kita selalu mengingatkan diri kita bahwa prestasi kita, hasil kerja kita, karya kita semuanya adalah karena pertolongan Allah, karena karunia Allah, maka ini menjadi ibadah. Dan insya Allah akan terbebas dari ujub, Pak. Nah, ujub itu kan bermula dari merasa dirinya bisa. Wah, ini kalau enggak saya ini enggak bisa ini. Harus saya ini. Saya. Lama-lama ya akhirnya kepedean. Nah, itu. Jadi
Nah, sebagaimana yang lalu telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu, bagaimana Qarun itu menjadi ujub itu karena dia yakin bahwa apa yang dia peroleh itu adalah karena dia. Jadi singkatnya yang pertama minta pertolongan kepada Allah, yang kedua setelah kita selesai mengerjakan kebaikan yakin bahwa prestasi kita, hasil karya kita itu karena karunia Allah, karena pertolongan Allah. Harus diyakinkan. Oke, saya kira gitu. Itu Pak. Pak Nanang monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Matur nuwun kepada Ustadz dan moderator, waktunya kepada kami. Terkait dengan masalah penyakit hati, manusia itu tidak terlepas dari penyakit hati, sombong, iri hati, hasud, dengki, dan yang lainnya. Kalau kita melihat di hadis atau para salafun saleh yang para ustadz itu pernah menceritakan bahwa Rasulullah hatinya pernah dicuci oleh malaikat Jibril sehingga hatinya beliau itu bebas dari penyakit hati. Cuma yang jadi unek-unek kami, arti dibersihkan oleh malaikat Jibril itu arti yang sebenarnya atau kias. Mohon penjelasannya Ustadz. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sampai sekarang para ulama terbagi dalam dua pendapat itu. Ada yang berpendapat bahwa dibersihkan hatinya itu adalah kiasan, bahwa memang Rasulullah itu betul-betul maksum dijaga oleh Allah. Tapi juga ada pendapat yang memang secara fisik juga dibersihkan. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas dua pendapat itu dua-duanya ada. Ya. Tapi yang jelas kita yakin bahwa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam adalah maksum karena dia dijadikan teladan bagi kita. Sedangkan kita itu mengikuti qad aflaha man zakkaha, maka beruntung orang yang mensucikannya. Artinya ada upaya aktif dari kita ya untuk menjaga hati kita. Ketika ada upaya aktif dari kita untuk menjaga hati kita, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung. Oke, saya kira gitu. Sudah Pak Sabri? Terima kasih Pak. Tadi yang dikatakan oleh Umar bin Khattab tentang penghafal Al-Quran itu harus mengangkat kepala kan gitu, dan jangan jadi beban. Biasanya seorang santri itu pada kiai itu tidak mengangkat kepala tapi membungkuk gitu Pak. Bagaimana itu? Atau lewat di depan orang tua gitu ya sambil membungkuk, boleh pandai. Terima kasih. Oke, baik. Jadi kata-kata irfa'u ru'usakum, angkatlah kepala kalian, itu bisa dipahami jaga kehormatan PD. Jadi ahlul Quran PD lah kamu. Dalam menjalani hidup ini kita hidup sebagai orang yang PD. Jangan rendah diri gitu ya. Itu maksudnya begitu Pak. Tapi juga ada kalanya memang sikap irfa'u, mengangkat kepala, itu juga dibutuhkan. Ketika kita berhadapan bicara dengan orang yang memang sepadan, kita juga harus lihat kepala memang Pak. Jadi ketika kita berbicara dengan orang yang sepadan dengan kita, itu tidak sepatutnya kalau nunduk apalagi membungkuk. Ya kita bicara sebagaimana dua orang yang setara, ya, egaliter kalau bahasa anak sekarang ya. Jadi kita ketika bicara itu ya bicara dalam posisi dua orang yang setara sebagai muslim. Ya, gitu. Nah tapi juga bisa dipahami sebagai kinayah tadi, jaga kehormatan. Kita pede saja. Kita ini sudah diberi oleh Allah panduan Quran. Ini panduan yang benar, ini panduan yang akan menyampaikan kita kepada Allah. Jadi kita tidak perlu rendah diri, ya. Tidak perlu rendah diri. Kita pede saja. Kita hidup sebagai Muslim, ya. Kita yakin hidup sebagai hamba Allah yang berada di jalan yang insya Allah ini diridhoi Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Jadi pede saja. Kita nggak perlu rendah
diri. Tidak perlu bingung, tidak perlu pusing, tidak perlu banyak tanya sana, tanya sini. Ya, malu bertanya itu sesat di jalan. Tapi terlalu banyak tanya, bingung di jalan. Ya pede saja sudah, wong kita sudah dibekali Quran. Ya, begitu. Ada waktu masih ini, ada yang mau tanya? Monggo Pak Susila dulu. Ustaz, tentang penyakit hati suudzon, Ustaz. Okay. Itu kita sudah sadar bahwa suudzon itu nggak boleh. Okay. Kepenginnya juga ngilangin, kepengin menghilangkan, tapi ternyata kok muncul terus. Nah, ini kemampuan mengendalikan hati suudzon ini kita sadari, tapi tidak mampu, masih tetap ada suudzon itu muncul. Itu pripun? Terus, Ustaz. Okay. Jadi yang namanya penyakit, misalnya flu. Ya, flu. Tahun kemarin sudah flu diobati waras. Lu saiki lu flu meneh. Banyak tidur, banyak minum, sembuh. Besok flu lagi. Ya supaya apa? Supaya kita memang ada upaya untuk menjaga kesehatan. Hati juga begitu, Pak. Hati itu bergerak, Pak. Kolbun dari kata kolaba yaklubu kolban, itu selalu bergerak. Kalau hatinya diam berarti mati, Pak. Ya. Karena itu kita doanya ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya wahai zat yang membolak-balikkan hati, karena hati kita itu terus bergerak, Pak. Ini tanda kalau kita ini hidup. Karena itu harus ada upaya selain berdoa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Kemudian ada qad aflaha man zakkaha. Bentuk fi'ilnya maklum, Pak. Gitu, Pak. Bentuk fi'ilnya maklum. Artinya apa? Aktif. Kita ini aktif melakukan tazkiyatun nufus. Ya, jadi terus-menerus untuk melakukan introspeksi supaya hati kita juga selalu bersih. Sehingga kalau itu muncul lagi ya wajar. Tapi tidak kita biarkan. Tidak kita biarkan. Ya kita ya kita lawan lagi dan seterusnya. Jadi memang ya wajar begitu, Pak. Kadang-kadang kita ini juga muncul, ya. Misalnya ini contoh, ini saya sendiri. Kalau contoh orang lain tidak enak. Saya dikasih tahu, Mas, ono bakso enak, sing dodol aktivis. Nah, kita kan kepingin menolong. Podo-podo tuku bakso, tuku ning gene aktivis. Kenapa? Karena membantu dia juga supaya baksone melok laris. Apa disawang wong sing tuku oke, kita ngajak pesen. Begitu bakso datang disuguhkan, nah kita sudah di kepala kita sudah ngomongi baksone enak. Mbuh piye rasane pokoknya baksone enak. Nah, kita karena kan biasanya rasa itu juga tidak hanya bergantung ke lidah, tapi bergantung ke mindset juga. Kalau kita yakin gak enak ya ora enak. Begitu nyendok, nah, kemudian penjualnya datang sambil makan diceramai. Begini, sekarang ini umat banyak yang tidak tahu dengan syariatnya sendiri. Banyak yang tidak paham dengan syariatnya sendiri. Nah, saya ini kan kepengen makan bakso, Pak. Diceramai ngono baksone rasane ya gak enak malian, Pak. Lho sing gedeng karo syariat iku lho ya sapa ngono. Kok banyak orang berdagang tidak paham dengan perdagangannya. Padahal kan tidak boleh, Pak. Wes cerita, aku ki rene arep mangan bakso. Ya, misalnya begitu. Ya itu ya muncul, Pak, ya wajar. Ya. Akhirnya baksone rasanya koyo gak karu-karuan biasanya. Seperti itu wajar saja. Karena memang kadang-kadang ada saudara kita ini semangatnya menggebu-gebu sampai gak aruh dalan. Nek wong teko arep mangan barang ya diceruamai ya, misalnya begitu. Jadi nah itu wajar saja bisa menimpa siapa saja. Apalagi misalnya kita suudzon karena punya sejarah. Misalnya kita punya teman akrab, moro sepisan penak, moro pindo penak, moro ping telu sanyo hilang. Ya kita nggak menduga sanyo hilang. Moro ping papat, ya toh. Ujuk-ujuk toples sak isine ilang. Moro ping 5 kita sudah iki aja-aja engko enek sing ilang. Nah, ya wajar, Pak. Karena punya sejarah 2 kali kehilangan sanyo karo kehilangan
toples. Iso-iso dompet mau ning ndi? Lali karo dompete suudon iso-iso ya. Itu punya, dan itu wajar Pak. Kita sebagai manusia wajar. Tapi tentu kita harus berupaya menjaga. Ya, karena memang ya ada di antara saudara-saudara kita yang punya sejarah begitu. Sehingga kemudian ketika kita bertemu memunculkan atau memicu suudzon. Ya, cuman kita tidak boleh membiarkannya. Jadi kita hati-hati. Ya lek sing model ada sejarah begitu ya lek teko sing primpen, Pak. Dompetnya ditaruh yang benar. Ya, terus kemudian barang-barang berharga ditaruh yang benar, pintu-pintu ya ditutup. Engko kamare mablah-mablah. Kowe tok ning jero nek dompet metuntung, wah kebek iki sini misalnya begitu. Jadi wajar itu, Pak, ya. Jadi itu wajar. Nggih, saya kira begitu. Mari Pak Hans, terakhir ini. Makasih Pak Ustadz tadi menyampaikan bahwa amalan manusia itu tergantung ujungnya. Ini hadis atau kesimpulan Ustadz? Kalau kesimpulan, kalau tadi Pak Ustadz mencontohkan orang membunuh 100 orang, itu kan dia kan masih mau akan untuk melaksanakan meminta pada Allah. Nah, artinya masih dalam perjalanan mau bertobat kan gitu Ustaz. Jadi dasarnya apa kalau itu kesimpulan Ustaz? Kalau hadis ya apa hadisnya gitu. Terima kasih. Jadi ungkapan innamal a'malu bil khawatim ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Sesungguhnya amal seseorang bergantung akhirnya. Ini. Kemudian innar rajula la ya'malu amala ahli jannah fima yabdulin nasi wa huwa min ahlin nar. Yang tadi kita baca itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian kisah tentang orang yang membunuh 100 orang itu juga sahih. Nah, hadis-hadis itu sekali lagi ya menjadi pengingat bagi kita bahwa kita harus hati-hati betul dalam beramal soleh, menjaga amal fisik kita jasmani dan menjaga amal rohani kita. Karena lazimnya Pak, kalau dijaga betul jasmani rohani, ya pertolongan Allah datang Pak. Lazimnya begitu. Tapi kalau kita ini sembrono, amal jasmaninya dijaga betul, tapi amal hatinya sembrono, boleh jadi Pak. Seperti kasus sahih juga yang dikatakan oleh Nabi, ada orang yang beramal soleh sampai antara dia dengan surga hanya tinggal sejengkal. Hanya tinggal sejengkal saja sudah masuk surga, tinggal matinya saja. Tapi kemudian dia didahului oleh amal buruknya. Ya, itu maka para ulama menjelaskan boleh jadi dia itu perhatian betul dengan amal fisik, tapi dia kelendran, Pak. Apa? Sembrono dengan amalan hati. Itu begitu. Nah, lazimnya kalau kita jaga Pak, hati jasmani rohani kita jaga, ya kita minta pertolongan pada Allah, lazimnya ditolong oleh Allah. Karena Allah itu Maha menolong, Maha pemurah. Ada orang minta ya dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Kalau kita minta pertolongan pada Allah ya mesti ditolong. Gitu Pak. Jadi itu hadis Pak dan sahih. Iya, saya kira itu. Baik saudara, saya kira waktunya sudah cukup untuk